Halo, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang lighting atau lampu yang biasanya digunakan para konten kreator untuk membantu pencahayaan saat membuat konten. Nah, kali ini yang kita mau bahas adalah Viltrox L116B. Nah, seperti ini boxnya, dan ini kelebihannya banyak ya. Salah satunya itu bentuk yang sangat tipis dengan lumen yang sangat tinggi. Oke, langsung aja kita bacain dulu fiturnya di sini. Jadi jenisnya itu ada dua, kalau yang tipe ini L116B dan L116T. Kalau yang L116T itu kita udah pernah bahas di video sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman belum lihat videonya, bisa cek di link di atas itu. Oke, jadi perbedaan dengan yang L116T itu ada temperatur colornya untuk yang T, tetapi memang cahayanya kurang begitu terang ya. Kalau yang ini, tipe ini L116B ini memang nggak ada temperatur colornya, tapi bisa lebih terang dibanding L116T. Jadi ini tergantung teman-teman gunakan ya. Kalau saya pribadi itu karena temperatur color atau yang warm-nya, karena kan ada dua mode aja. Jadi bisa disetting warm, bisa disetting putih ya. Tapi kalau saya pribadi itu nggak pernah saya gunakan. Yang saya butuhkan sih agak terang ya. Jadi memang yang L116B ini memang cocok saya gunakan nanti pas waktu membuat konten seperti ini. Jadi kalau misalkan di ruangan seperti ini kan memang kurang cahaya ya. Jadi di sini lumennya itu 1002 kalau yang L116B, sedangkan yang T-nya itu 987. Selisihnya memang agak sedikit jauh ya. Agak jauh lah maksudnya. Ya, langsung kita unboxing. Dalam paketannya itu hanya seperti ini, tapi biasa dijual di online shop itu dengan paketan adaptor, ada juga yang paketan dengan baterai plus adaptor. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau saya pribadi karena memang buat kontennya itu selalu di dalam ruangan, dan di situ juga banyak power 220 atau power PLN, saya cukup menggunakan adaptor aja, jadi nggak perlu menggunakan baterai karena ribet ngecharge-nya gitu. Dan saya kan nggak mobile di luar, jadi tinggal colok langsung nyala. Dan adaptornya itu kebetulan saya juga udah punya. Terus di dalam paket juga ada adaptornya itu. Oke. Nah, seperti ini. Yang saya suka dari lighting ini tuh kecil, tipis, dan cahayanya terang. Kalau yang sebelumnya kan kita gunain terang banget ya. Ada user guide, terus yang ada gazebo box kecil ini. Kalau yang nggak paketan dengan adaptor, kayaknya di sini nggak ada adaptornya. Nah, ini cuma dikasih holder gini. Jadi kalau misalkan mau dipakai di stand atau dipakai di kamera juga bisa. Jadi langsung ditaruh di atas kamera gitu langsung juga bisa. Nih, kan ada hot shoe-nya. Nah, seperti ini. Oke. Saya taruh lagi. Dan kemudian itu lighting-nya itu sendiri. Nah, jadi tipis banget ya. Lampunya setipis ini. Jadi enteng kalau mau dibawa kemana-mana. Nah, tipis ya. Terus di depannya juga gini. Ini LED-nya nggak biasa, ini LED-nya kan biasanya kelihatan kecil-kecil gitu, tapi ini sama sekali nggak kelihatan LED ya, cuma putih gitu aja, kayak LED yang biasa digunakan untuk TV, cuma ini warnanya yang putih, jadi bisa setipis ini. Oke, kita langsung aja praktekkan ya. Kita nyalakan, dan kebetulan di sini saya pakai adaptor 12 volt, tapi memang di sini saya gunakan untuk lighting, untuk mendapatkan feel dari depan ini. Ambient dari depan warna biru ini sebenarnya adaptornya kan satu, jadi ini sementara saya cabut dulu ya. Nanti, ini kan yang kemarin kita bahas lampu strip. Nah, kalau saya matikan seperti ini. Oke, kemudian nih, saya jelaskan dulu ya, yang ada di saya nyalakan lagi aja biar kelihatan jelas. Nah, jadi di sini ada tempat baterai, terus ada LCD informasi cahayanya nanti berapa persen,
terus baterai berapa persen, terus di sini juga untuk mengatur intensitas cahaya, di bawahnya ada untuk hot shoe-nya itu sendiri. Terus di sini ada tombol power, di sini ada colokan powernya. Di sini ada rongga-rongga untuk sirkulasi udara ya, biar nggak terlalu panas. Depannya hanya putih gitu aja ya, lighting-nya sekecil ini. Dan kemudian kita cabut lagi powernya yang 12 volt-nya. Jadi seperti ini, agak sedikit gelap. Dan kita pasangkan dulu kali ya di sini untuk holdernya. Saya kayaknya udah kepake. Saya ada satu stand, tapi nanti diginiin aja lah buat praktekin. Jadi di belakang sini colok power, terus di sini switch-nya saya nyalakan seperti ini. Nah, ini kok terang banget. Padahal 18% loh. Teman-teman juga bisa ngelihat nih 18% fokus. Fokus. Nah, jadi di situ kan kelihatan tuh 18%. Ini bisa ditekan gini, untuk naikkan intensitas cahaya. Kalau sebelumnya itu untuk merubah mode, kalau yang T maksudnya, mode untuk temperatur color, tapi kalau ini untuk menaikkan intensitas cahayanya. Oh, ini berapa persen nih? 48% aja udah terang banget. Kalau yang ini saya menggunakan, apa sih saya lupa. Aperture amaran. Kalau yang ini kecil-kecil tapi terang banget. Dan untuk, tadi kan untuk nyepetin kalau pas naikin intensitas cahaya. Kalau mau secara bertahap dari sini nih, ngecilinnya. Sampai kecil aja, 10%. Nah, 10% kan cukup. Nah, seperti ini. Jadi untuk membantu pencahayaan saat membuat konten ya. Kalau misalkan di studio untuk buat unboxing atau untuk wawancara, podcast kan butuh cahaya. Gitu dari atas. Dan kita coba maksimalkan terangnya ya. Ya. Ini 20%. 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90, 100%, seperti ini. Jadi memang ini terang banget. Kalau kamera saya ini, kalau dari mata saya sendiri, itu kelihatannya terang banget. Tapi kalau di kamera itu kan nyesuaiin karena saya menggunakan ISO auto ya, jadi dia turun sendiri ISO-nya, jadi nggak kelihatan terang gitu, menyesuaikan dengan yang di sini. Aslinya itu terang banget. Kalau misalkan di ruangan yang cukup luas itu ini sangat membantu banget gitu. Dan kita kecilin lagi, tinggal ditekan gini, tahapannya 10-10 berkurang 10-10 gitu. Dan untuk menguranginya bisa dari sini. Nah, 10 ini yang paling kecil teman-teman. Jadi ini yang paling kecil aja udah membantu banget ya cahayanya ya. Coba kita matikan aperture amaran saya yang di depan ini. Nah, seperti ini. Tapi memang aperture saya kan saya kecilin mentok. Karena biar yang di belakang ini lampunya nggak kalah dengan depan, makanya ini saya kecilin mentok. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada dua gitu kan, bisa mukanya nggak terlalu flat gitu. Kalau ini kan kelihatan dari sini banget. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, segitu ya, jadi bisa lebih terang. Ini juga bisa mengganti aperture amaran saya. Kalau yang aperture-nya kan harganya lumayan mahal ya. Kalau yang ini kan harganya masih di bawah 500, jadi masih pas di kantong. Kalau misalkan teman-teman para konten kreator yang baru aja membuat video-video yang belum menghasilkan, ya ini cocok banget ini, membantu pencahayaannya, oke? Gini.
Oke, mungkin segitu dulu ya review dari saya tentang lampu Viltrox L116B ini. Dan kalau misalkan teman-teman minat dengan lampu ini, linknya saya sertakan di bawah ya, kalau misalkan mau beli lampunya. Nah, ini cukup membantu sih para konten kreator atau para YouTuber atau para vlogger kalau misalkan mau di rumah atau membuat beauty vlog, ini sangat cocok banget. Gitu, ini saya matikan dulu. Dan ini saya kembalikan lagi lampu yang pojok saya ini, yang lampu strip yang sebelumnya kita bahas ya. Nah oke, mungkin segitu dulu ya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar dapat updatean video saya yang terbaru. Oke, terima kasih, dadah.